Oke, my friends. Jadi kalau misalnya my friends, mengikuti Tiger Insight episode yang kemarin, ya kemarin kita itu bahas mengenai, potensi IHSG yang seharusnya kecil banget terjadi trading halt dan kalau dilihat cepat atau lambat, harusnya bisa segera rebound ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, kemarin itu sudah kita bahas. Apa yang menjadi dasar, kita bisa bilang seperti itu, karena kita melihat dari sisi, beberapa instrumen keuangan ya. Kemarin kita sudah sebutkan ada Bitcoin, ada juga kita lihat dari sisi emas, di mana ketika terjadi crash pada hari Jumat, Sabtu, Minggu untuk kriptonya itu mulai membaik dan kalau kita lihat salah satu yang paling menarik itu adalah instrumen seperti emas, di mana komoditas emas ini kemarin terus mengalami kenaikan bahkan sudah menyentuh all time high lagi nih my friends. Jadi bisa dikatakan quote unquote, tanda kutip, crash pada yang terjadi pada hari Jumat seharusnya kita mulai berangsur-angsur meninggalkan nih semua narasi-narasi yang membuat akhirnya pasarnya mengalami crash. Nah, kalau misalnya kita lihat juga my friends di pagi hari ini dan juga penutupan tadi pagi, untuk pasar Amerika Serikatnya bisa dikatakan terjadi strong rebound juga ya. Jadi kalau misalnya dilihat secara globalnya ini kepanikan atau sell off-nya itu sudah mereda, bahkan sudah mulai ada yang menguat. Bahkan penguatannya sudah mulai mengejar ketertinggalan yang terjadi waktu crash pada hari Jumat. Jadi bisa kita katakan saat ini globalnya sudah mulai kondusif ya. Jadi apa yang kita bahas kemarin, sejauh ini tesisnya masih on track dan harapannya kalau melihat dari keadaan ini dengan keadaan globalnya ini mulai kondusif, kita mulai bisa berekspektasi lagi IHSG-nya itu, bisa menyentuh titik tertinggi lebih tinggi lagi ini, mungkin hari ini, mungkin beberapa hari ke depan, yang jelas ATH itu ada di depan mata lagi nih my friends. Nah, kalau misalnya my friends lihat, apa sih yang membuat akhirnya IHSG-nya itu kemarin kan sebenarnya sempet ya berada di zona hijau, terus balik lagi ke merah. Salah satunya itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu memang saham perbankan yang memang tidak mengalami penguatan, terus akhirnya berubah di saham konglomerasi juga akhirnya mulai mengalami pelemahan. Meskipun kalau kita boleh bilang saham konglomerasinya itu tergolong cukup, tidak terlalu signifikan lah penurunannya ya untuk saham konglomerasi. Nah, cuma untuk, saham seperti PANI ya kemarin yang akhirnya bikin, penurunan cukup dalam, yang akhirnya men-drag IHSG itu turunnya lebih dalam. Tapi balik lagi my friends, dilihat dari keadaan ini seharusnya yang terburuk di hari Jumat sudah lewat, kita bisa lagi menatap beberapa hari ke depan seharusnya bisa menyentuh ATH baru lagi ya. Itu untuk IHSG. Nah, terus untuk saham-sahamnya